Halo sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama Jalur Global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat komunikasi modern berfungsi menyebarkan informasi pada orang banyak. Tak hanya menyampaikan, alat komunikasi ini juga bisa menghasilkan informasi. Perkembangan teknologi mengubah alat komunikasi tradisional ke modern yang lebih praktis dan lebih cepat. Alat komunikasi modern bisa menyampaikan pesan lebih cepat, tepat sasaran, dan diterima banyak orang. Contoh alat komunikasi modern sekarang ini adalah ponsel pintar yang terhubung dengan internet. Internet memudahkan manusia mendapatkan segala informasi. Teknologi juga menjadi faktor kemajuan manusia. Dalam konteks komunikasi, manusia memanfaatkan teknologi untuk menciptakan alat dan inovasi, seperti kemajuan media komunikasi berbasis kabel. Mengutip dari e-book Diktat Media Komunikasi, karya Abdul Karim Batubara, awalnya media komunikasi bermula dari percakapan langsung tanpa perantara, sampai akhirnya berkembang pengeras suara yang bisa menyampaikan informasi meski jaraknya cukup jauh. Contoh alat komunikasi modern seperti siaran radio, televisi, internet, ponsel, dan media cetak. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit beberapa alat komunikasi modern dan cara kerjanya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini agar dapat berkembang, dapat memberikan manfaat, juga menambah pengetahuan kita semua dengan cara subscribe, like, juga share. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama adalah personal stereo. Mengutip dari buku Teknologi Komunikasi, personal stereo hampir sama dengan tape recorder, tetapi keduanya berbeda ukuran dan bisa merekam suara. Personal stereo berukuran lebih kecil dan bagian pita berupa partikel logam. Personal stereo menghasilkan suara dan musik yang bisa didengarkan melalui earphone. Alat ini hampir sama dengan MP3, tetapi ukurannya lebih besar untuk mengisi kaset. Alat ini pertama kali dikenalkan di pasaran pada 1 September 1975 yang dibuat oleh Roy Bower. Cara kerja personal stereo yaitu yang pertama, logam pada pita yang sebelumnya tidak mengandung magnet akan tersebar secara acak. Yang kedua, ketika pita merekam suara, maka partikel logam dapat diterjemahkan dan menjadi getaran listrik. Yang ketiga, logam ini akan termagnetisasi kemudian dideteksi oleh kumparan kawat tipis di bagian replay head. Nomor 4, kemudian kawat tipis tersebut menghasilkan arus listrik. Yang kelima, earphone mengubah arus menjadi gelombang bunyi melalui diafragma mekanis sehingga menghasilkan suara. Selanjutnya nomor 2 yaitu alat komunikasi telegraf. Perkembangan alat komunikasi manusia semakin berkembang setelah ditemukan sinyal listrik. Telegraf termasuk alat komunikasi tradisional penting sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an. Fungsi telegraf adalah alat pengirim dan menerima pesan jarak jauh. Alat ini berupa kode-kode sandi dan Morse. Penemuan telegraf adalah Samuel F.V. Morse dan Alexander Bain. Alat ini mengirimkan kode-kode Morse sederhana menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Awalnya sinyal pesan dapat dikirim sejauh 32 km saja. Akhirnya telegraf mengalami perkembangan dengan cara mendapatkan relay. Relay tersebut berfungsi mengulangi sinyal sehingga kode Morse bisa dikirim lebih dari 32 km. Selanjutnya nomor 3, alat komunikasi telepon. Awal mula telepon ditemukan pada tahun 1871 oleh Anthony Meucci.
Dia mematenkan penemuan itu dan dinamakan sound telegraph. Alat ini bisa memungkinkan komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang melalui perantara kabel. Tahun 1940 telepon banyak digunakan orang. Telepon menjadi alat bantu perang, membidik tembakan sampai meningkatkan kualitas radar. Telepon juga digunakan untuk keperluan militer selama perang. Hingga kini telepon masih banyak digunakan untuk sarana komunikasi. Cara kerja telepon adalah menangkap gelombang dan mengubahnya menjadi arus listrik. Arus ini akan mengirim setelah nomor telepon ditekan, kemudian menghasilkan energi listrik yang mengubah menjadi gelombang suara, sehingga seseorang akan mendengar suara dari ujung ke ujung yang terhubung dengan kabel listrik. Nomor 4 yaitu televisi. Televisi mengalami inovasi selama beberapa puluh tahun. Awalnya televisi terdiri dari gambar diam dan ditampilkan berkecepatan tinggi. Dahulu alat ini hanya bisa menampilkan gambar berwarna hitam dan putih. Televisi dikembangkan pada akhir abad ke-19. Ketika itu konsep pengiriman gambar bergerak memakai daya elektrik. Kemudian televisi mengalami perkembangan hingga sekarang. Sekarang ini televisi bisa menonton acara streaming melalui internet. Selain itu ukuran dan tampilan layar TV semakin besar dan makin berwarna. Supaya bisa menghasilkan gambar televisi dahulu membutuhkan elektron untuk ditembakkan di belakang layar TV. Dahulu televisi terdiri dari penembak layar, antena, pengatur waktu gambar, dan suara. Anda membutuhkan remote untuk mengurangi, menambahkan suara, serta memindahkan kanal televisi. Selanjutnya nomor 5 yaitu pager. Pager berbentuk persegi panjang dan kotak kecil, hanya ada satu layar dan beberapa tombol. Mengutip dari Baktikominfo ID, pager adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an. Pager sudah dikembangkan pada tahun 1956 oleh Multitone Elektronik. Alat ini bisa mengirim dan menerima pesan pendek. Beberapa orang menyebutnya dengan beeper. Ukuran kecil, mungil pager memudahkan dibawa kemana-mana saja seperti ponsel. Ukuran layar kecil akan menampilkan pesan yang dikirim. Cara kerja pager yaitu kode sinyal radio pada frekuensi tertentu ditransmisikan melalui provider. Pengiriman pesan mengirim pesan yang akan muncul pada layar pager menerima pesan. Alat komunikasi ini hanya bisa memberi instruksi satu arah, sehingga informasi yang disampaikan akan direkam oleh operator kemudian ditransformasikan dalam bentuk tulisan ke mesin pager. Nomor 6 yaitu faksimiles. Faksimiles atau mesin fax dikembangkan tahun 1964 oleh perusahaan Xerox. Namun teknologi ini awalnya ditemukan oleh Alexander Bain tahun 1843 yang menemukan telegraf pencetakan listrik. Faksimiles adalah alat pengirim dan penerima informasi berbentuk cetak. Alat ini secara cepat sampai ke tujuan. Cara kerja mesin fax ini mengubah informasi berupa tulisan menjadi pulsa listrik. Setelah itu dikirim ke jaringan telepon sentral atau utama dan dilanjutkan ke telepon yang dituju dan diteruskan kembali ke faksimiles yang dituju. Selanjutnya nomor 7 yaitu internet. Internet adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang menghubungkan memakai protokol TCP atau IP. Internet memudahkan komunikasi dan pengirim pesan berupa gambar, video, serta tulisan. Internet awalnya berkembang pada tahun 1980-an oleh ARPANET. Jaringan internet ini kemudian mengalami perkembangan hingga kini. Nomor 8 yaitu email atau electronic mail. Mengutip dari indiatimes.com, Ray Tomlinson adalah penemu email yang menjadi program
Arab Panet tahun 1971. Email adalah surat elektronik yang bisa mengirim dan menerima informasi berupa tulisan dan gambar. Cara menggunakan email yaitu membutuhkan gawai modern atau alat yang menghubungkan internet. Sekarang ini email digunakan bisa berbagai keperluan seperti promosi produk, mengirim surat penting perusahaan, dan mengirim tugas sekolah. Selanjutnya nomor 9 yaitu ponsel. Ponsel pada awal pengembangan telepon yang bisa mengirim dan menerima pesan suara tanpa kabel. Mengutip dari sekiansemuseum.org.uk, ponsel dikembangkan pada tahun 1970-an oleh peneliti Bell Lab di Amerika Serikat. Peneliti mengembangkan jaringan yang bisa mengirim dan menerima pesan dari ponsel melalui frekuensi radio. Setiap dua sel yang berdekatan akan beroperasi pada frekuensi berbeda, sehingga tidak ada bahaya interferensi. Stasiun-stasiun itu kemudian menghubungkan sinyal radio dan jaringan telekomunikasi utama. Telepon akan berpindah frekuensi ketika mereka berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Martin Cooper, seorang insinyur dari Motorola, kemudian mengembangkan telepon genggam pertama yang terhubung melalui AMPS Bell. Pada tahun 1984, Motorola rilis ponsel bernama Dynatec. Ponsel seberat 1 kg ini disebut The Brick. Ponsel ini memiliki antena, speaker, dan beberapa tombol seperti telepon. Kini ponsel semakin berkembang menjadi ponsel pintar. Ponsel pintar atau smartphone dan terhubung internet bisa digunakan untuk kebutuhan seperti belanja, telepon, video komunikasi, dan mencari informasi. Nah, itu saja guys, sedikit informasi tentang alat komunikasi modern dan cara kerjanya. Dan semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, juga menambah wawasan kita bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.